Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori belajar konstruktivis. Perkenalkan, saya Irman Mulyadi dengan NIM E1Q022038. Teman-teman pasti sebelumnya pernah mengetahui atau pernah belajar tentang teori belajar lainnya, yaitu seperti teori belajar perilaku, teori belajar behavioralistik atau teori belajar perilaku, kemudian teori belajar kognitif, dan juga tentang teori belajar yang lainnya. Oke, teori belajar konstruktivis ini merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif, yang dimana dalam teori belajar kognitif sendiri, pengetahuan dalam individu itu merupakan integrasi atau diperoleh melalui adanya proses pemrosesan informasi yang diterima di dalam dirinya sebagai hasil dari pengaruh lingkungan. Nah, dari teori belajar konstruktivis ini pada awalnya berkembang atau pada awalnya dikemukakan oleh Jean Piaget. Jean Piaget sendiri merupakan salah satu tokoh dari teori belajar konstruktivis dan juga teori belajar kognitif. Dan kemudian dengan adanya perkembangan dari teori kognitif Piaget, sehingga muncullah atau lahirlah teori belajar konstruktivis ini. Oke, langsung saja teman-teman, selamat menyaksikan video ini. Oke, definisi. Oke, teman-teman, dari katanya saja mungkin dalam benak teman-teman sudah tahu atau sudah ada gambaran tentang apa itu teori belajar konstruktivis. Kata konstruktivis berasal dari kata dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, yakni construct, yang artinya adalah membangun. Sehingga teori belajar konstruktivis, yakni memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. Pada teori belajar konstruktivis, pengetahuan diperoleh atau pengetahuan diperoleh oleh peserta didik itu melalui proses pembentukan atau konstruksi yang diakibatkan adanya interaksi baik dengan teman sebaya maupun dengan yang berada di atasnya atau lebih tua dari usianya. Hal ini terjadi karena teori konstruktivis memandang bahwa adanya proses belajar tidak hanya terjadi dalam individu itu saja, melainkan adanya interaksi dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan guru, dan lain sebagainya. Sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa anak tersebut hanya belajar dengan caranya sendiri. Namun dengan adanya bantuan, dengan adanya interaksi dengan teman sebaya maupun dengan orang lain. Sehingga teori konstruktivis ini menitik beratkan pada peserta didik secara aktif dalam membangun pemahaman mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari, baik dengan cara mengumpulkan informasi dan serta menafsirkannya dan juga mengaitkannya dengan pengalaman mereka sebelumnya. Sehingga dalam teori belajar konstruktivis ini merupakan gabungan dapat kita katakan juga sebagai perkembangan dari proses kognitif, di mana dalam proses pembelajaran atau dalam teori belajar kognitif dikenal dengan adanya cara-cara berpikir. Sedangkan pada teori konstruktivis ini juga melakukan hal yang sama. Namun terdapat perbedaan di sini bahwa di mana peserta didik itu mengumpulkan informasi, menafsirkannya serta mengaitkannya dengan pengalaman mereka sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial, interaksi antar teman sebaya, interaksi dengan teman yang berada di bawahnya, ataupun dengan teman ataupun orang tua atau orang dewasa yang memiliki usia yang lebih tua dari. Nah, selanjutnya, adapun tujuan-tujuan dari teori belajar konstruktivis ini.
Yang pertama adalah menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. Maksudnya di sini adalah proses belajar atau proses konstruksi belajar dalam siswa itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Artinya, guru ataupun teman sebaya adalah sebagai pembantu atau sebagai pendorong proses kegiatan belajar. Namun, keberhasilan kegiatan belajar, bagaimana dia belajar dan sebagainya, hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh siswa ataupun seseorang. Itu merupakan tanggung jawab sendiri. Sedangkan adanya interaksi dengan teman sebaya atau lingkungan interaksi sosial tadi merupakan pendukung sehingga terjadinya proses belajar. Yang kedua adalah dengan adanya teori belajar konstruktivis akan mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan dan mencari sendiri pertanyaannya ataupun jawaban ataupun interest itu sendiri. Interest di sini maksudnya adalah ketertarikan untuk belajar. Sehingga dengan teori belajar konstruktivis ini, dengan kegiatan belajar mengajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga akan menumpukan rasa ingin tahu di dalam diri peserta didik itu sendiri. Sehingga akan mampu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk mencari, untuk meningkatkan rasa pengetahuan dan motivasi belajar. Dan ketiga adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Oke, baik teman-teman. Seperti yang kita ketahui dari dua tujuan sebelumnya, sehingga tujuan akhirnya adalah menjadikan siswa tersebut atau menjadikan peserta didik menjadi pemikir yang mandiri. Oke, maksudnya di sini adalah ketika peserta didik tersebut sudah mampu untuk meningkatkan motivasi belajar, memahami dan mengetahui cara belajar saya sendiri dan meningkatkan rasa ingin tahu ya, sehingga dia nantinya akan mampu untuk menjadi seorang pemikir yang mandiri, memiliki kreativitas dalam berpikir, memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu hal, hingga menjadikannya akan menjadi seseorang yang berpikir mandiri. Oke, selanjutnya adalah di sini tentang bagaimana peran guru dalam belajar atau dalam teori belajar konstruktivis itu sendiri. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori belajar konstruktivis itu adalah teori belajar yang mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan di dalam diri individu ataupun peserta didik yang terjadi dengan karena adanya interaksi sosial baik dengan siswa atau teman sebaya ataupun dengan yang berada di lebih tua darinya. Oke, sehingga dalam hal ini dalam kegiatan belajar mengajar, peran guru adalah pertama, di sini peran guru yang utamanya adalah untuk membantu agar proses konstruksi tadi, proses pembentukan pengetahuan tadi oleh peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dalam hal ini tugas guru adalah untuk mengarahkan dan juga menunjukkan kepada peserta didik akan proses belajar mengajar sehingga akan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, guru tidak secara langsung untuk mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Sehingga berbeda dengan teori belajar perilaku yang secara dapat kita katakan bahwa seluruh prosesnya itu merupakan proses guru mentransfer langsung pengetahuan yang dimilikinya. Namun, pada teori belajar konstruktivis di sini adalah guru sebagai pembantu ataupun pendorong untuk membentuk pengetahuan di dalam peserta didik. Artinya, dia untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. Artinya, guru dalam teori belajar konstruktivis ini tidak memiliki sifat yang otoriter dalam membangun atau membentuk proses pengetahuan atau proses belajar dalam peserta didik. Namun tugas guru lebih kepada mengarahkan dan juga menunjukkan mana yang baik, yang buruk, mana yang harus dilakukan atau tidak, namun tidak bersifat otoriter dalam proses belajar mengajar. Nah,
Yang ketiga di sini adalah adapun peran guru yang ketiga di sini adalah guru dituntut untuk lebih memahami jalan berpikir dan cara pandang peserta didik dalam belajar. Oke, sehingga dalam teori belajar konstruktivis ini, seorang guru seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bersifat otoriter, namun akan bersifat lebih memahami peserta didik. Sehingga proses belajar itu lebih pada student-centered learning. Maksudnya di sini adalah proses belajar mengajar yang lebih terfokus atau lebih berpusat kepada siswa. Dengan guru lebih memahami cara berpikir dan cara pandang peserta didik dalam belajar, guru akan dapat mengidentifikasi bagaimana cara siswa belajar, bagaimana cara mereka memandang suatu materi pelajaran dan sebagainya, sehingga akan mampu untuk merancang suatu proses belajar mengajar yang dapat membentuk dan mengkonstruksikan pemahaman ataupun pengetahuan di dalam diri peserta didik. Oke, selanjutnya adalah strategi pembelajaran konstruktivisme. Dengan adanya peran guru yang telah saya sampaikan tadi, dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dari teori belajar konstruktivis dan uh, pengertian dari teori konstruktivis itu sendiri, terdapat beberapa strategi pembelajaran yang dapat kita terapkan. Pertama, di sini adalah pembelajaran berbasis proyek. Teori belajar konstruktivis itu mengkonstruksi bagaimana cara berpikir peserta didik dengan adanya interaksi, dengan bantuan dari interaksi sosial. Dengan pembelajaran berbasis proyek, memungkinkan peserta didik untuk menyelidiki topik-topik tertentu melalui proyek-proyek yang mereka rancang sendiri. Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik tentunya akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok kecil, di mana sehingga mereka akan dapat untuk bekerja sama untuk membuat suatu proyek tertentu. Sehingga mereka akan mampu untuk mengkonstruksi pemikiran dan pemahaman mereka tentang suatu pokok bahasan tertentu melalui proyek yang mereka buat, dan juga adanya interaksi antara sesama anggota kelompok akan membentuk atau akan memperkuat, meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi belajar. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, dengan menggunakan metode belajar ini akan mendorong siswa untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok untuk memecahkan masalah serta untuk menciptakan pemahaman bersama. Dengan adanya kerjasama antar kelompok, dengan adanya kerjasama dengan sesama anggota kelompok, dengan berbagai pendapat orang yang berbeda-beda, kita akan belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, dan juga akan menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi dan juga solidaritas. Di mana project-based learning ini sangat bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran sains ataupun sosial dengan menggunakan problem-based learning, tentunya pembelajaran itu akan jauh lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding merupakan salah satu strategi pembelajaran konstruktivisme, di mana dalam proses belajar mengajar, guru telah menyiapkan beberapa bantuan seiring waktu. Artinya ketika proses belajar mengajar dilaksanakan atau pada beberapa perangkat ujian dan sebagainya, peserta didik diberikan bantuan sebagai clue ataupun sebagai pendukung dari kegiatan belajar itu, sehingga mereka akan mampu untuk mengkonstruksikan pemahaman mereka terhadap suatu topik bahasan atau sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, terdapat beberapa strategi belajar lainnya adalah di sini adalah pendekatan penemuan, di mana dalam proses ini peserta didik diizinkan untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan percobaan. Nah, dengan menggunakan metode ini atau dengan menggunakan strategi pembelajaran ini juga akan sangat membantu siswa untuk memahami atau bisa mengkonstruksikan pemahaman mereka lebih dalam, di mana dengan melalui eksplorasi atau terjun langsung ke lapangan dan juga melakukan percobaan terhadap suatu masalah atau materi yang dibahas di kelas, mereka akan lebih memahami
apa yang telah mereka pelajari. Oke, selanjutnya adalah selain pembelajaran berbasis masalah tadi, dan juga ada pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Nah, di mana dalam pembelajaran berbasis kasus ini menggunakan kasus-kasus tertentu untuk memahami konsep-konsep abstrak dalam konteks yang relevan. Contohnya pada kasus atau pembelajaran sosial misalnya. Dalam kasus tertentu yang berhubungan dengan kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, misalnya kasus kriminalitas ataupun sebagainya, hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan bahasan di kelas, sehingga siswa akan mampu untuk memahami konsep-konsep abstrak tadi yang relevan dengan apa yang dipelajari di kelas. Nah, di sini tentunya dengan strategi pembelajaran konstruktivis yang lainnya adalah pembelajaran berbasis teknologi, di mana dengan menggunakan atau mengintegrasikan alat-alat teknologi yang akan mendukung pemahaman siswa. Hal ini sangat-sangat tepat untuk dapat kita lakukan, di mana dengan pembelajaran berbasis teknologi, dengan adanya perkembangan dari teknologi yang akan menciptakan proses belajar yang dapat lebih advance, dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi yang ada untuk mendukung proses belajar mengajar, sehingga akan mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Adapun beberapa ciri-ciri belajar konstruktivis yang ditemukan oleh Driver dan Alden pada tahun 1994. Nah, dalam orientasi, pertama orientasi, di sini adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Nah, selanjutnya adapun peserta didik dapat mengungkapkan idenya dengan cara berdiskusi, menulis, ataupun membuat proyek lainnya, di mana akan terciptanya interaksi antar peserta didik juga dengan guru. Selanjutnya, adanya proses rekonstruksi ide, yakni dengan klarifikasi ide yang dimilikinya dengan ide yang dimiliki oleh orang lain, atau uh, orang lain, sehingga akan membangun ide-ide baru serta mengevaluasi ide yang telah ada, yang telah dikumpulkan bersama tadi, yang telah didiskusikan. Dan penggunaan ide baru, di mana ide atau pengetahuan yang telah dibentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi atau materi atau pelajaran yang telah dipelajari akan didiskusikan untuk bagaimana aplikasinya dalam berbagai aplikasi atau situasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan melakukan proses revisi, yaitu dengan mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang telah ada dan perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah hal-hal tertentu. Sehingga setelah mereka menerapkan atau mengaplikasikan suatu pokok masalah atau bahasan, mereka akan melakukan peserta didik akan diminta atau peserta didik akan mengevaluasi atau merevisi apa yang telah mereka rancang tadi. Sehingga setelah itu bisa mereka setelah melakukan proses uji coba, mereka akan mengetahui apakah yang akan ditambahkan atau apakah yang perlu dikurangi atau apa yang salah sehingga harus diperbaiki dalam proses ataupun pelajaran ide yang telah mereka pelajari. Hal ini merupakan salah satu cara kita juga untuk dapat merancang proses belajar mengajar di kelas. Oke, selanjutnya adalah bagaimana aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivis. Nah, dalam aplikasinya, dengan menerapkan teori belajar konstruktivis, pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bahkan lewat jumlah informasi yang didapat. Maksudnya di sini adalah proses belajar mengajar atau pengetahuan yang didapatkan dari proses belajar didapatkan melalui proses konstruksi terhadap apa yang ada atau terhadap apa yang telah dipelajari ataupun melalui jumlah informasi yang didapat. Semakin aktif siswa dalam belajar
proses pembelajaran, tentunya pengetahuan yang akan didapat juga semakin bagus. Selanjutnya adalah pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui bahwa teori belajar konstruktivis ini merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu sendiri atas dasar struktur kognitif yang telah dimilikinya. Selanjutnya, dalam pembelajaran, seorang guru harus menciptakan pengalaman yang khas dan alami secara sosial, kultur bagi peserta didiknya. Maksudnya adalah proses belajar mengajar hendaknya disusun atau dirancang dengan khas. Maksudnya khas di sini adalah khusus, tertentu, dan juga menarik perhatian peserta didik, serta mampu untuk mendukung proses belajar mengajar, juga mendukung proses konstruksi di dalam pikiran peserta didik. Selanjutnya, guru harus memberi otonomi atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, untuk mengungkapkan ide-idenya, untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, dan juga dalam proses pemecahan masalah dan sebagainya sebagai individu ataupun kelompok. Sehingga seorang guru hendaknya menjadikan siswa itu merasa nyaman, merasa memiliki rasa ingin tahu yang lebih dalam belajar. Selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, mempresentasikan, menganalisis, melakukan observasi, memprediksi, dan juga menyimpulkan. Melalui proses-proses ini, tentunya akan timbul interaksi, baik itu interaksi timbal balik ataupun interaksi searah. Tapi proses interaksi tersebut terjadi yang akan menciptakan proses konstruksi di dalam pikiran dari setiap peserta didik. Nah, itu tadi beberapa aplikasi dan implikasi dari teori belajar konstruktivis. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dalam teori belajar konstruktivis. Pertama, tentunya dalam proses berpikir, yakni dalam proses pembelajaran, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk belajar membuat keputusan. Kemudian dalam proses mengingat, di mana murid akan terlibat secara langsung dengan aktif mereka akan lebih lama untuk mengingat apa yang telah mereka pelajari. Dengan adanya proses pembelajaran yang didukung, misalnya berbasis project, problem, ataupun beberapa berbasis kasus, tentunya mereka akan memiliki ingatan yang lebih kuat dengan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, pada segi pemahaman, murid yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran akan menjadikannya lebih memahami dalam baik itu pengaplikasian dari materi ataupun pemahaman mereka terhadap materi yang telah mereka pelajari dalam setiap situasi atau setiap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah timbulnya kemahiran sosial, yakni adanya interaksi dengan rekan ataupun gurunya, tentunya akan membina pengetahuan baru. Nah, terdapat beberapa kelemahan dari teori konstruktivis, yakni dalam segi penilaian lebih bersifat subjektif, di mana peran individu dalam konstruksi pengetahuan yang didapat menyebabkan sebuah pembelajaran yang bervariasi antar individu. Artinya di sini adalah karena adanya proses belajar mengajar yang bersifat lebih mandiri, maksudnya adalah siswa diberikan kesempatan atau dilepaskan begitu untuk menciptakan kepemahaman mereka sendiri. Tentunya pemahaman dimiliki oleh peserta didik akan bervariasi. Selanjutnya adalah ketidaksesuaian materi. Terkadang dengan adanya kegiatan belajar yang berbasis kasus ataupun proyek yang tentunya terkadang dengan adanya integrasi dari beberapa bidang keilmuan, tentunya mungkin terkadang siswa akan berpikir untuk materinya tidak sesuai. Nah, memakan waktu yang lebih banyak daripada metode instruksional tradisional yang dapat menghambat cakupan materi dan efisiensi pembelajaran.
kurang struktur. Nah, kurang memberikan panduan struktur pada siswa yang cukup, yang dapat membuat beberapa siswa merasa kebingungan dan juga terlalu bebas dalam pembelajaran. Hal ini terjadi dengan pemberian proses project yang diberikan dalam kurun waktu tertentu dengan deadline yang mungkin kurang tepat. Tentunya siswa akan merasa lebih bebas dan sebagainya. Lanjut evaluasi dan tantangan. Menilai keberhasilan siswa dalam pendekatan konstruktivis dapat menjadi tantangan karena fokus pada proses individu dan hasil yang mungkin sangat beragam. Dengan ketidakserasian atau ketidaksamaan materi yang disampaikan ataupun proses belajar mengajar yang diterima oleh peserta didik, tentunya mungkin terkadang mereka akan memiliki jawaban yang tentunya berbeda atau pemahaman yang berbeda dalam suatu topik pembahasan tertentu. Oke, terima kasih semua telah menyaksikan video ini.